Kita sering merasa lelah, bukan karena kekurangan materi, tapi karena uang kita tempatkan di posisi yang salah. Mari kita bahas. Hai, kenalin aku Sri, dan terima kasih sudah klik video pertamaku. Di channel ini, aku ingin berbagi insight yang aku dapatkan dari berbagai ceramah dan podcast. Lalu aku share kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Di video kali ini aku ingin mengajak kita melihat kembali sudut pandang tentang uang. Bukan soal bagaimana proses mencarinya, bukan juga soal seberapa besar nominalnya, tapi tentang di posisi mana sebenarnya uang kita tempatkan dalam kehidupan. Dalam keseharian, uang sering kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah. Kita bekerja, mendapatkan gaji, lalu menjalani hidup seperti biasa. Tapi tanpa sadar, pandangan kita terhadap uang ternyata mempengaruhi banyak hal. Mulai dari bagaimana kita mengatur waktu, caranya merespon rasa lelah, sikap kita memperlakukan tubuh, bahkan landasan kita dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Satu hal baru yang aku pelajari tentang uang adalah soal kedudukan uang itu sendiri. Uang itu adalah alat, bukan tujuan akhir. Sebagai sarana, uang membantu kita menjalani hidup lebih baik, membantu memenuhi kebutuhan, menjalankan peran, serta mendukung visi hidup yang lebih besar. Kemudian masalahnya muncul ketika uang bergeser dari sekedar alat menjadi tujuan utama. Pelan-pelan, hal itu mulai mengontrol banyak hal. Kita lebih menyesuaikan hidup demi uang, bukan lagi menggunakan uang untuk menopang kehidupan. Di titik ini, batasan sering kali kabur. Waktu istirahat dikorbankan, tubuh dipaksa terus berjalan, dan semua terasa wajar karena satu alasan, mencari uang. Padahal, bekerja itu memang penting, tapi prosesnya tetap perlu berada dalam nilai dan batasan yang kita yakini. Diusahakan semaksimal mungkin, tanpa menghalalkan segala cara, tanpa mengabaikan hal-hal lain yang juga punya porsi dalam hidup kita. Tubuh kita punya hak, ia butuh istirahat, butuh jeda, dan berhak menikmati hidup secara wajar. Ketika uang membuat kita lupa pada prinsip-prinsip itu, mungkin yang perlu kita luruskan bukan soal jumlah yang kita kejar, tapi cara pandang kita terhadap uang itu sendiri. Karena pada akhirnya, uang tetaplah alat, bukan tujuan. Mungkin masalah kita bukan kurang usaha, tapi kurang menempatkan sesuatu di porsi yang tepat. Karena ketika alat berubah menjadi tujuan, hidup pelan-pelan bisa kehilangan arah. Dan di hidupmu, apakah uang menjadi alat atau sebuah tujuan? Semoga pemahaman ini bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Terima kasih sudah mendengarkan.